الأيام تسمى جماعة التبليغ. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar, harus tahu jamaah tabligh. Dampingilah sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah tabligh. Ma kana li ikhwanina min ahli da'wah wat tabligh. Ngobrol dengan yang jamaah tabligh itu ya, bagus sekali. Sempat dulu ikut jamaah tabligh ketika saya masih SMA. Allah, pasukan Al-Mahdi itu punya ciri ibadah keren. Ibadahnya keren. Kerennya adalah ibadah para sahabat. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah para sahabat yang dipelajari oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin belajar cara ibadah yang paling mendekati ibadahnya para sahabat kaum muslimin, maka dampingilah sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah tabligh. Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh? Masya Allah, ini luar biasa ini. Dakwah dengan mengetuk-ketuk pintu. Abu Hurairah dakwahnya begitu. Dakwah. Ikutin jamaah tabligh, tidak ada masalah. Yang antum nggak boleh ikutin itu Syiah. Ikutin jamaah tabligh. Dia tertib dalam dakwah. Dia keluar khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ikutin, tidak ada masalah. Boleh. Tapi antum harus berterima kasih. Kenapa? Karena jamaah tabligh mau dakwah sampai ke Papua. Jamaah tabligh dakwah sampai ke suku anak dalam, Jambi. Jamaah tabligh dakwah sampai ke Babi. Mereka dakwah luar biasa. Itu menggugurkan dakwah antum. Kalau sampai orang di suku anak dalam tidak tahu Islam, semua dosa. Tapi akhirnya semua menjadi tidak berdosa karena jamaah tabligh mau dakwah ke sana. Hormati mereka kalau datang, sambut dia seperti pahlawan. Kalau antum nggak berangkat, nggak apa-apa. Kalau antum nggak sambut, nggak apa-apa. Tapi jangan hina. وهكذا ذكر قصصا لتأثير كثير من الصادقين المخلصين في من حواليهم من دون مظاهر كلمات رنانة. Dan disebutkan cerita-cerita dari orang-orang, dari guru-guru yang mulia yang sangat memiliki pengaruh yang besar tanpa harus dengan ucapan-ucapan yang berlebihan. وكان يرى آثارا لجماعة ظهرت في تلك الأيام تسمى جماعة التبليغ، فيرى أن الآثار الطيبة للقائمين في ذلك المنهج من إخلاص وصدق المؤسس الشيخ محمد إلياس عليه رحمة الله. Dan beliau melihat begitu besar dari gerakan dakwah yang di saat itu, yang karena yaitu yang dinamai nama jamaah tabligh, memengaruhi pengaruh yang besar karena keikhlasan daripada perjuangannya dan diasaskan oleh orang yang mulia yaitu Syekh Muhammad Ilyas. كذلك من قام في الدعوة إلى الله وله شيوخ من الصادقين المخلصين أهل القرب من الله تعالى فعظم أثره. Dan juga disebutkan dari juga para dai-dai Allah yang ikhlas dan shadiqin yang juga punya pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat. ما كان لإخواننا من أهل الدعوة والتبليغ أن يكون لدعوتهم هذا السر المؤثر في النفوس لولا النورانية التي كان عليها الشيخ محمد إلياس الكندهلوي الذي كان يربي على الطرق الأربع السهروردية والقادرية والنقشبندية والجشتية. Sekarang jamaah tabligh pada saat mereka sholat berjamaah di masjid salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Itu saya pribadi dan saya melihat ini bijaksana gitu kan. Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita,
Bagaimana kita mendakwai mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah? Ya, Masya Allah. Udah stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini, ya. Lebih kolindon, lebih kita memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya. Bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang. Ya. Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang? Masa semuanya saya salah gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo salat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah, Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka dah pergi bawa kompor. Maka mereka inilah yang berdakwah, yang mengajak preman bertato, yang mengajak bapak polisi, tentara, yang mengajak pejabat-pejabat. Itu siapa? Ini jamaah ini. Yang diejek jamaah kompor. Ada pula ngejeknya katanya jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Jangwi. Macam-macam ejekan, tapi mereka tersenyum. Ada preman di kampung saya, rambutnya sampai sepantat, laki-laki, punya meja biliar banyak. Pas saya pulang kampung, saya tengok dia jadi imam sholat. Loh, terkejut saya. Abang kok bisa berubah? Tiba-tiba masuk jamaah kompor nih ke tempat biliar saya. Diceramahinya saya di meja biliar. Biliar, mau kemana kalian mati? Ini yang tak pernah dilakukan Ustaz Somad. Ustaz Somad berceramah di masjid. Setelah jamaah kompor nih ngajak, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Setelah orang berkumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Adapun jamaah ini menceramahi preman-preman tengik yang ada di terminal, bertato tegak gambar ular kobra. Datang jamaah kompor nih mukul ular kobranya. Ustadz Dery Sulaiman itu taubatnya bukan di tangan Ustadz, di tangan jamaah kompor. Dia dapat hidayahnya bukan di Makkah, di Bali. Dia tatunya banyak. Ketika dia tanya sama Ustadz, boleh saya sholat, saya bertato? Kau bertato, kau hina. Akhirnya dia merasa jauh. Tiba-tiba datang jamaah kompor, dia tanya, saya bertato, boleh saya sholat? Kata jamaah kompor, yang masalah bukan orang bertato sholat, yang masalah itu orang tak bertato tapi tak sholat. Dapat hidayahnya, lembut hatinya. Asal jumpa kasih minyak wangi. Asal jumpa dikasih minyak wangi. Saya berapa botol minyak wangi ada di rumah. Jadi tidak termasuk umat terbaik kalau kita hanya senang untuk diri tapi nggak peduli kepada orang. Saya tadi ngobrol dengan yang jamaah tabligh itu ya, bagus sekali. Beliau mau keliling ke masjid-masjid, ke rumah-rumah ngetok. Untuk apa? Satu, saya ingin dapat kebaikan dari orang yang saya silaturahmiin, karena tiap orang pasti mengandung kebaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan kebaikan yang sudah saya terima. Perkara mau ke masjid atau tidak itu perkara hidayah, benar? Tapi perkara kita mau menyampaikan, ini perkara amal soleh kita. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah.
Ada orang salah paham, kita pernah suruh membantu ngusir. Kenapa? Ya ini ada akidah sesat nih, suka bid'ain. Mana? Ini. Kita datangi jamaah tabligh, bukan. Jamaah tabligh nggak suka bid'ain. Kalau suka bid'ain luar.